Novel terjemahan pejuang terhebat nomor 1. Bab 2151. Wajah si Wenzu bengkak karena marah, dan tangannya gemetar tanpa sadar, jadi dia ingin mengulurkan tangannya untuk mencubit Jack di depannya. Berdiri di depan tim murid luar, si Wenchang juga berkedut di seluruh tubuhnya karena marah. Hal macam apa kamu bocah? Kamu ingin bertaruh dengan saudaraku, apakah kamu layak bertaruh dengannya? Jack mengangkat alisnya. Si Wenchang ini benar-benar menjijikkan. Dia mengatakan begitu banyak omong kosong sebelumnya, dan Jack tidak berminat untuk memperhatikannya. Dia berbalik untuk melihat si Wenchang, dan berkata dengan suara dingin, siapa yang aku lawan dan apakah bertaruh, ada hubungannya denganmu atau tidak? Bisakah kamu menutup mulutmu? Aku mendengar kamu berbicara, aku hanya bersalah di hatiku. Setelah mengatakan ini, Jack mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Sun, dan memberi isyarat kepada Penatua Sun dengan matanya. Penatua Sun mengangkat alisnya. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Jack, dan dia masih merasakan sedikit ancaman di mata Jack. Tampaknya jika dia tidak berbicara saat ini, anak ini akan berhenti, dan Penatua Changsun menghela nafas tanpa daya. Dia melangkah maju dan berkata kepada si Wenchang, Jack benar. Apa hubungannya masalah ini denganmu? Kamu selalu melompat keluar dan membicarakannya, seolah-olah kamu adalah protagonis. Tidak ada aturan, tidak ada etiket, dan tidak tahu bagaimana orang tuamu mengajarimu. Kalimat ini membuat wajah Elder Si menjadi gelap. Meskipun Penatua Si bukan orang tua si Wenchang juga berasal dari keluarga Si. Kata-katanya tidak diragukan lagi mengenai wajah keluarga Si. Penatua Si marah dan wajahnya gelap. Baru saja akan mengatakan sesuatu, dia dihentikan oleh mata tetua agung itu, dan sudut mulutnya berkedut. Dia selalu mendengarkan instruksi tetua agung, jadi dia harus menelan kembali penuh keluhan. Si Wenchang dikatakan memerah, dan dia tidak berani mengatakan apa-apa setelah dihancurkan oleh pelajaran seperti itu. Si Wenzu dengan dingin menatap Jack di depannya, dan membenci bocah di depannya. Hubungan dua orang saat ini telah mencapai tingkat keabadian dengan lancar. Si Wenzu mencibir, dan tiba-tiba berkata, oke, kamu ingin bertaruh denganku, maka aku akan menekannya, sehingga kamu tidak perlu membuat alasan untuk tidak bermain melawanku. Karena si Wenzu sendiri setuju, Penatua pertama dan Penatua kedua secara alami juga setuju. Penatua kedua masih berkata dengan nada tidak asin, adapun wasit yang Anda inginkan, saya akan mengambil alih jabatan itu. Semuanya sudah siap, tetua kedua ingin melihat apa lagi yang bisa dibuang oleh anak ini. Jack mengangguk, posisi wasit awalnya dipegang oleh administrator sekte, dan tetua kedua adalah manajemen puncak. Mereka yang secara alami memenuhi syarat untuk memegang posisi ini. Si Wenzu tidak ingin menunda lagi, dan berkata dengan wajah dingin, taruhan apa yang ingin kamu pegang? Jack mengangkat alisnya dan mengerutkan kening, setelah berpikir sejenak, apakah kamu memiliki 700 poin kontribusi sekte di tubuhmu? Bab 2152. Mulut Jack adalah 700 poin kontribusi sekte penuh, yang membuat banyak orang terpana. Apa yang dia maksud dengan ini, tidak ada seorang pun di ruangan itu yang tidak tahu. Si Wenzu menggerakkan sudut mulutnya. Tentu saja, dia memiliki 700 poin untuk kontribusi sekte. Lagi pula, sebagai murid dalam Yah, ditambah dengan kekuatannya yang luar biasa, tidak sulit baginya untuk mendapatkan poin atas kontribusi sekte tersebut dan menyimpan banyak tabungan. Si Wenzu mengangguk, matanya sedikit dingin, aku secara alami memiliki 700 poin kontribusi sekte. Apakah kamu ingin saya lebih dari 700 poin kontribusi sekte? Tapi aku bisa melakukannya, kamu bisa melakukannya. Ayo. Sejauh yang aku tahu, tidak butuh waktu lama bagimu untuk memasuki sekte. Aku tidak akan bisa mendapatkan 700 poin kontribusi sekte jika aku membunuhmu. Kata-kata si Wenzu ini dengan sengaja mengangkat suaranya. Semua orang yang hadir dapat mendengarnya dengan sangat jelas. Banyak orang menganggukkan kepala. Secara umum, nilai dari hal-hal yang ditekan oleh kedua belah pihak hampir sama. Jack baru saja mengatakannya. Menyumbangkan 700 poin sekte, yang sangat senang untuk dikatakan, tetapi mereka tidak dapat menghasilkan taruhan yang sesuai. Siapa yang tahu bahwa Jack mengangkat alisnya dan berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mengatakan bahwa saya ingin menyumbangkan poin ke sekte. Si Wenzu mencibir dan berkata, mengapa kamu tidak menyumbangkan poin ke sekte? Apakah kamu memiliki barang yang setara? Ejekan di mata si Wenzu terlalu jelas, tetapi itu tidak membuat Jack bereaksi. Jack masih menjawab dengan nada tenang, tentu saja saya memiliki sesuatu yang setara. Soal menyumbang poin, dibandingkan dengan apa yang ingin aku tekan, kamu masih menekan lebih sedikit. Jack membuat banyak orang penasaran, bertanya-tanya apa item setara yang bisa dibawa Jack, dan Jack tidak memiliki selera semua orang. Yang ingin aku tekan adalah kuota murid tertutup. Mata semua orang melebar dalam sekejap, dia ingin menekan kuota murid tertutup. Apa artinya? Si Wenzu mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Bagaimana kamu menekan jumlah murid yang tertutup? Ketika Penatua Changsun mendengar ini, wajahnya tiba-tiba berubah. Jika bukan karena kesempatan yang salah, dia ingin buru-buru turun dan memarahi Jack. Jack mengabaikan apa yang dipikirkan orang lain tentang dia, dan masih berkata dengan nada tenang, maksudku jika aku kalah, aku akan melepaskan posisi murid tertutup itu. Karena aku kalah, itu berarti aku tidak memenuhi syarat untuk menjadi murid tertutup Penatua ke-11. Ekspresi si Wenzu berubah. Sebelum dia bisa berbicara, Penatua Agung berkata, oke.
Menyumbang hingga 700 poin sekte, jika menurutmu itu tidak cukup, aku masih bisa memberimu 300 poin kontribusi sekte. Penatua Agung takut Jack akan menyesalinya, jadi dia menyelesaikan masalah ini secara langsung. Ketika Jack mendengar bahwa Tetua Agung harus menambahkan 300 poin kontribusi sekte, wajah polos itu akhirnya memiliki sedikit kegembiraan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Penatua Agung dengan serius. Penatua Agung, dapatkah Anda menganggap ini serius? Penatua Agung mengangguk dengan berat, dan berkata dengan acuh tak acuh, sebagai Tetua Agung Sekte Bipolar, saya tentu saja memiliki kata-kata yang bagus. Dia memiliki 700 poin untuk dipertaruhkan, saya akan menambahkan 300 poin lagi. Jika Anda menang, Anda bisa mendapatkan 1000 poin kontribusi sekte penuh, dan 1000 poin kontribusi sekte ini dapat ditukar dengan banyak hal. Menurut aturan sebelumnya, poin kontribusi sekte yang dipertaruhkan oleh pertarungan judi tidak boleh melebihi 150 poin, tetapi sekarang tidak ada yang menganggap pertempuran ini sebagai pertarungan judi biasa, jadi aturan ini secara otomatis diabaikan. Bab 2153. Poin kontribusi sekte melonjak langsung menjadi 1000, yang juga membuat para murid di lapangan lebih bersemangat. Meskipun tidak ada seorang pun di ruangan itu yang akan berpikir bahwa Jack memiliki kemungkinan untuk menang, bagaimanapun, taruhannya sangat tinggi, dan kegembiraan ini juga menjadi semakin baik. Faktanya, ribuan poin kontribusi sekte ini tidak ada artinya bagi Tetua Agung. Setelah Jack kalah, yang terpenting adalah menyerahkan posisi ini. Dengan cara ini, Penatua Changsun tidak bisa mengatakan apa-apa. Jack sendiri kehilangan kesempatan ini. Bahkan jika dia tidak mau menjadi 100, dia hanya bisa merasa bosan di hatinya. Setelah memikirkan hal ini, ekspresi Tetua pertama dan Tetua kedua semuanya mereda. Mereka melirik Penatua ke-11 dengan tatapan acuh tak acuh. Tampilannya sepertinya mengatakan bahwa rencananya sebelumnya dikalahkan oleh anak ini. Meskipun wajah Penatua ke-11 tidak terlalu tampan, dia masih diam, hanya menonton Jack dengan tatapan tegas. Dia telah bermain drum di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat Jack bertarung sebelumnya, tetapi ketika dia berada di Gunung One Piece, dia melihat sikap murid luar Sekte Chiba terhadap Jack dengan hormat. Pada saat itu, Jack hanya di tahap awal bawaan. Dan mendengarkan percakapan dalam kata-kata mereka, dia samar-samar menduga bahwa mereka dapat keluar dari masalah pada awalnya, dan berterima kasih kepada Jack. Dalam hal ini, anak bernama Jack di depannya jelas bukan orang biasa. Tetapi apakah kekuatannya dapat mengalahkan si Wenzu, dia tidak tahu sama sekali. Dia diam-diam menghela nafas dalam hatinya, kamu tidak bisa kalah, bocah, atau kita berdua akan sial. Apa sebenarnya yang direncanakan para tetua ini? Jack bisa melihat dengan jelas sekilas, karena semuanya sudah selesai, dia tidak perlu khawatir, dan naik ke panggung pertempuran terlebih dahulu. Melihat inisiatif Jack, itu membuat si Wenzu sedikit terdiam. Pada awalnya, si Wenzu berpikir bahwa anak ini adalah gertakan, tetapi melihat apa yang dilakukan Jack sekarang, Jack jelas percaya bahwa dia lebih kuat darinya. Si Wenzu mencibir 2 kali, matanya penuh ironi. Karena Jack sangat percaya diri, bukankah dia akan tampak lebih gentar daripada Jack jika dia tertinggal di belakangnya? Dengan jentikan jubahnya, dia melangkah menuju panggung pertempuran, 2 kali lebih cepat dari Jack, dan naik ke panggung pertempuran di depan Jack. Jack tidak peduli dengan perilaku naif si Wenzu. Terlepas dari apakah si Wenzu lebih cepat dari dirinya, Jack masih berjalan dengan lancar dan segala sesuatu di sekitarnya tidak dapat memengaruhinya. Di platform pertempuran, si Wenzu memilih untuk berdiri di sisi timur, dan Jack secara alami datang ke platform pertempuran ke arah barat. Kedua orang itu saling memandang dari kejauhan. Meskipun mereka belum melakukan apa-apa, suasananya penuh dengan percikan api. Mata semua orang melebar kegirangan, menatap lurus ke arah 2 orang yang saling memandang di platform pertempuran. Banyak orang kembali bersemangat masuk ke dalam diskusi. Meskipun aku tahu bahwa Jack pasti tidak akan menjadi lawan si Wenzu, dan diperkirakan dia tidak akan bisa turun dengan satu gerakan, tetapi aku masih sangat bersemangat. Perjalanan hari ini dianggap berharga. Aku melihat itu hal yang luar biasa, pertempuran yang luar biasa tidak sia-sia. Ya. Tapi meskipun apa yang dilakukan anak ini berlebihan, aku pikir karena dia sangat percaya diri, tidak mungkin dia tidak memiliki kemampuan sama sekali, mungkin dia memang memiliki kemampuan. Bahkan jika dia memiliki kemampuan, tidak mungkin menjadi lawan dari 10 teratas murid-murid dalam. Tidakkah kamu melihat bahwa bahkan Yang Chun mau mencoba untuk mengecualikan si Wenzu dari berpartisipasi dalam kontroversi murid tertutup? Bab 2154. Menurutmu apa yang dia lakukan? Bukankah karena dia bukan lawan si Wenzu, itu sebabnya dia berkata dan bertindak seperti itu? Kamu benar. Bahkan seorang jenius langka seperti Yang Chun mau takut menghadapi si Wenzu. Dia adalah murid luar yang baru dipromosikan, dari mana keberanian itu berasal? Dia adalah orang yang bodoh dan tak kenal takut. Diskusi di sekitarnya tidak ada habisnya. Semakin keras percakapan, semakin jelek wajah Zhao Baichuan dan Kong Yang. Mereka berdua benar-benar khawatir tentang Jack, tetapi mereka tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Jack memiliki hubungan dekat dengan mereka berdua sekarang, dan semua orang di sekitar memperhatikan mereka, dan tentu saja mereka tahu bahwa mereka adalah teman. Jika mereka berdua mengatakan sesuatu saat ini, mereka akan segera menjadi target serangan semua orang. Faktanya, sisi murid luar jauh lebih tenang daripada sisi murid dalam, karena reputasi Jack masih bergema di sisi murid luar, dan mereka mengenali bakat Jack. Bagaimanapun, Jack mengalahkan Si Wenchang sebagai murid luar yang baru dipromosikan.
Ini adalah sesuatu yang kebanyakan dari mereka tidak bisa lakukan. Namun demikian, mereka tidak berpikir Jack dapat mengalahkan Si Wenzu, tetapi mereka ingin berada di sini, lebih banyak diskusi tentang masalah ini. Si Wenzu berdiri di sisi paling barat dari platform pertempuran. Angin musim semi bertiup melalui pakaian dan perburuannya. Dia membalikkan tangannya, seperti seorang pangeran dari negara fana. Pegangan kipas lipat bahkan lebih menarik. Dibandingkan dengan penampilannya yang berjalan-jalan di halaman yang santai, Jack tenang dan polos. Dia hanya berdiri di sana dengan tenang, tanpa gerakan atau ekspresi apapun, seolah-olah pertempuran yang akan terjadi itu seperti makan dan minum, itu seolah hal yang biasa. Semakin acuh tak acuh Jack, semakin Si Wenzu tampak mempesona. Wah, aku bukan tipe orang yang bisa lewat. Perilakumu sebelumnya benar-benar menyinggungku. Kamu tidak melanggar aturan paling dasar. Di bawah premis, kamu akan merasakan sakit terbesar. Semua orang tahu arti kata-kata Si Wenzu dengan sangat baik. Itu tidak melanggar aturan paling dasar, yang berarti bahwa Jack tidak akan dipukuli sampai mati, dia juga tidak akan ditandai sebagai cacat seumur hidup, tetapi dia akan didiskon tanpa ampun. Itu akan sembuh dengan baik pula, itu bukan cacat permanen. Jika ancaman semacam ini jatuh pada orang lain, itu akan dapat menakuti orang itu ke titik di mana dia tidak bisa berdiri tegak, tetapi ekspresi Jack masih belum bergejolak, dan dia berkata tanpa daya, apakah kamu sudah selesai berbicara omong kosong? Jika sudah selesai, ayo kita bertarung. Wajah Si Wenzu memerah karena marah, bocah bau. Karena kamu tidak sabar untuk mati, maka aku akan memenuhimu. Setelah kata-kata ini, dia membuat beberapa segel dengan kedua tangannya, dan sinar cahaya yang menyilaukan mengalir di antara jari-jarinya. Detik berikutnya, seluruh dirinya seperti matahari yang menyilaukan, melepaskan cahaya yang bisa membakar mata orang. Banyak orang sedikit menyipit oleh serangan ini, dan seseorang berkata dengan keras, ini adalah keterampilan bela diri terkuat Si Wenzu, pengetahuan pedang ringan. Aku ingat bahwa pengetahuan pedang ringan adalah keterampilan bela diri superior tingkat Xuan. Ini adalah seni bela diri superior tingkat Xuan. Tidak banyak orang di seluruh sekte kita yang bisa berlatih. Alasan utamanya adalah bahwa seni bela diri tingkat ini terlalu sulit untuk dipraktikkan. Melihat bahwa tingkat kultivasinya, dia seharusnya sudah dimulai. Aku tidak tahu, Si Wenzu belum pernah bermain sejak pertempuran peringkat terakhir, dan aku tidak tahu seberapa jauh dia telah mencapai sekarang. Diskusi tak berujung murid dalam secara alami menyebar ke tim murid luar. Ketika banyak orang mendengar bahwa Si Wenzu sedang berlatih keterampilan bela diri tingkat lanjut di tingkat Xuan, mereka tidak bisa menutup mulut karena terkejut. Secara alami, mereka tahu kesulitan budidaya seni bela diri superior tingkat Xuan. Beberapa orang telah berlatih selama beberapa tahun, dan mereka sama sekali tidak dapat memasuki jajaran level pemula. Tidak heran dia berada di peringkat ke-8 di antara murid-murid dalam. Roar. Seolah-olah ada angin kencang, seluruh tubuh Si Wenzu jatuh ke dalam cahaya yang menyilaukan, dan orang-orang tidak dapat membedakan sosoknya. Bab 2155. Swiss. Bilah cahaya tiba-tiba terbang dalam cahaya yang kuat. Kecepatan bilah cahaya ini sangat cepat, seperti meteor yang menabrak bumi, membanting ekornya yang mempesona dan bergegas menuju Jack. Jack mengerutkan kening, bergerak cepat, menginjak langkah mantap, mencoba menghindari pengetahuan pedang ringan. Hai. Dia tidak bisa mengelak, bilah cahaya memotong lengan Jack, dan lengan panjang putih langsung dipotong terbuka. Ini mengejutkan Jack. Kecepatan di mana dia baru saja mengelak jelas tidak lambat, tapi dia masih terpotong oleh bilah cahaya di lengan. Dia melihat ke bawah, dan melihat bahwa di lokasi di mana dia terputus, ada nyala api yang padam sesekali, dan bilah cahaya itu tidak hanya sangat cepat dan kuat. Bahkan dengan suhu yang sangat tinggi. Bang bang bang. Beberapa bilah cahaya yang tersisa berhasil dihindari oleh Jack dan menebas langsung ke tanah. Meskipun tanah platform pertempuran terbuat dari bahan khusus, itu masih dipotong oleh bilah cahaya beberapa lubang, yang membuat mata banyak orang melebar. Itu layak menjadi keterampilan bela diri superior tingkat Xuan, kekuatan ini beberapa kali lebih kuat daripada keterampilan bela diri menengah tingkat Xuan. Murid dalam di bawah tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Ya, jika itu aku tidak bisa menghindari beberapa bilah cahaya barusan. Anak itu benar-benar cakap, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun anak itu mengatakan bahwa dia ingin meniup langit, dia memiliki kecepatan yang luar biasa. Pengetahuan tentang pedang ringan memiliki keunggulan kecepatan serangan, dan kebanyakan orang tidak dapat menghindarinya. Anak itu baru saja dipotong lengan bajunya. Sebuah dengusan dingin datang dari kelompok cahaya yang menyilaukan, kamu memiliki kecepatan yang bagus. Suara menghina Si Wenzu terdengar di telinga Jack. Jack mengerutkan kening dan menatap lengan bajunya yang terpotong. Dia harus mengatakan bahwa kekuatan Si Wenzu tidak boleh diremehkan. Tanpa menggunakan hukum ruang angkasa, dia memiliki kecepatan yang tidak lemah, dan dia masih tidak bisa menghindari serangannya. Jika dia tidak menerobos ke periode pertengahan bawaan, itu tidak hanya akan melukai lengan bajunya, tetapi juga lengannya. Si Wenzu berkata, aku telah mengolah pengetahuan pedang cahaya menjadi lebih cepat daripada seni bela diri superior tingkat Xuan biasa, dan langkah barusan hanyalah sebuah ujian. Setelah kata-kata ini, dia sekali lagi membuat segel ajaib, dan 6 bilah cahaya terbang keluar dari cahaya kuat yang menyilaukan. Kecepatan 6 bilah cahaya ini lebih cepat dari sebelumnya, dan cahaya yang menyilaukan mata orang dan membuat nyeri. 3 bilah cahaya menyerang sisi kiri Jack, dan 3 bilah cahaya yang tersisa menyerang sisi kanan Jack.
Dengan mengapit mereka ke kiri dan ke kanan, mereka tidak ingin Jack melarikan diri lagi. Jack mengerutkan kening dan menghela nafas, lalu dengan cepat mundur. Para murid yang melihatnya mengundurkan diri semuanya mendidih, 3 bilah cahaya ada di sebelah kiri dan 3 bilah cahaya ada di sebelah kanan. Anak ini tidak bisa melarikan diri. Semua orang hanya mendengar beberapa swing, bilah cahaya memotong udara dengan sangat cepat dan menyerang ke arah Jack. Meskipun Jack mundur dengan cepat, itu masih tidak lebih baik dari kecepatan serangan pedang ringan. Melihat bahwa kedua lengannya tidak dapat ditahan, mata semua orang melebar saat ini, dan bahkan beberapa orang dapat membayangkan bahwa kedua lengan Jack dipotong menjadi darah oleh pedang ringan. Bab 2156. Zhao Baichuan tidak bisa menahan diri untuk menutupi mulutnya, sangat takut sampai air mata akan jatuh. Dia berteriak, "Saudara Jack, hati-hati." Begitu suara itu jatuh, semua orang melihat langkah Jack menyusut, seolah-olah ruang di depan Jack sedikit terdistorsi. Detik berikutnya bilah cahaya jatuh ke udara dan menebas ke tanah. Pada saat ini, banyak orang tercengang. Beberapa orang memandang dua orang di medan perang dengan mata tidak jelas. Apa yang baru saja terjadi? Jelas bahwa lengan Jack akan hilang, tetapi langkah selanjutnya yang diambil Jack untuk mundur tampaknya berjarak lebih dari 10 meter, menyebabkan semua bilah cahaya jatuh. Alis tetua kedua sangat rendah sehingga membuat orang berbulu, ternyata itu adalah hukum ruang angkasa. Para murid di bawahnya tidak tahu banyak tentang hukum ruang angkasa, tetapi untuk para tetua yang telah menjadi elit ini, mereka secara alami dapat dibedakan secara sekilas. Sekarang semua tetua menunjukkan ekspresi terkejut. Jack memang mundur selangkah sekarang, tetapi dia menggunakan hukum ruang angkasa, dan memperpanjang langkah ini hingga lebih dari 10 meter. Beberapa bilah cahaya mengira mereka telah menemukan target, jadi mereka memotong lurus ke bawah, tetapi dia tidak berharap Jack untuk menghindarinya. Setelah sejauh ini, beberapa bilah cahaya langsung menyerang dengan semua kekuatan di tanah. Pada saat ini, bahkan si Wenzu sedikit tercengang, dan mata yang bersembunyi di balik cahaya yang kuat menatap lurus, wajah Jack yang masih datar, bagaimana kamu melakukannya? Si Wenzu mau tak mau berkata. Jack jelas tidak mau menjawab pertanyaan ini. Si Wenchang, yang berdiri di depan para murid luar, memiliki perasaan yang akrab. Dia juga pernah melakukan pukulan terkuat di awal, tetapi dihindari oleh Jack dengan sangat ringan. Jelas dia sudah menyerang Jack, tetapi pada akhirnya Jack membuka jarak jauh dengan aneh, seolah-olah ruang di sekitarnya telah terdistorsi untuk sementara. Trik ini lagi. Si Wenchang meraung marah. Murid luar yang telah melihat si Wenchang dan Jack sebelumnya, juga melihat sedikit jalan. Bagaimanapun, Jack telah menggunakan trik ini sebelumnya, tetapi dibandingkan dengan sebelumnya, tampaknya Jack lebih rajin mengontrol trik ini. Setelah Jack melakukan trik ini di awal, dia terengah-engah seolah-olah dia sedikit lelah, tetapi sekarang dia santai dan bebas, seolah-olah itu tidak berpengaruh. Ini secara alami karena setetes darah naga pengikis kuno yang diserapnya. Kemampuan kelahiran naga pengikis kuno pada awalnya adalah kontrol ruang. Cahaya mengalir di tangan si Wenzu, dan segel lainnya ditembakkan. Cahaya yang menyelimuti tubuhnya langsung menyatu kembali, hanya menyisakan bola cahaya yang menyilaukan di tangannya. Sekarang sosok si Wenzu sekali lagi terekspos di depan semua orang. Melihat alisnya berkerut, matanya tertuju pada Jack, semua orang bisa melihat bahwa kebencian si Wenzu terhadap Jack tidak bisa lagi diselesaikan, dan banyak orang membicarakannya dalam pertempuran. Bagaimana perasaan saya bahwa kakak senior si Wenzu tampaknya membenci Jack? Menurut kebenaran, meskipun Jack berbicara dengan menghina, dia tidak merasa kesal, kan? Kakak senior si Wenzu terlihat seperti ini, sungguh. Ini agak aneh. Orang yang berdiri di sampingnya terkekeh, kamu tidak mengerti, kan? Jika aku jadi dia, aku akan membenci Jack. Jika kamu memikirkan identitas Jack, dia hanyalah murid luar yang baru. Hanya saja, di mata orang-orang seperti mereka, itu bahkan sampah, dan mereka selalu memperlakukan orang-orang ini sebagai murid tukang. Bab 2157. Dia sangat terprovokasi olehnya sebelumnya. Aku dapat menjamin bahwa si Wenzu pasti tidak akan menahannya. Dia dengan mudah memecahkan pikiran Jack begitu dia sampai di platform yang tepat, akan ada dendam. Penjelasan orang ini masuk akal, dan semua orang di sekitarnya mengangguk. Dia benar. Si Wenzu sangat membenci Jack. Dia pikir dia bisa menjadi seperti yang dikatakan orang lain, hanya dengan satu gerakan. Memecahkan anak nakal menjijikkan ini. Tapi dia tidak menyangka bahwa anak ini sebenarnya adalah seekor rubah, dia menggunakan dua trik, dan dia menghindari semuanya. Si Wenzu mencibir, apakah kamu hanya bersembunyi? Kamu tidak bisa bersembunyi melewati hari pertama, tetapi hari ke-15. Aku hanya memegang tanganku dan berpikir aku bisa menyelesaikanmu dengan mudah. Aku tidak berharap kamu memiliki dua kuas, tapi apa gunanya mengetahui cara melarikan diri melawan cahaya pertempuran? Tidakkah menurutmu kecepatanku hanya sebatas ini? Setelah kata-kata ini, kakinya seperti bola meriam, dan dia bergegas menuju Jack. Kecemerlangan di tangannya mengalir. Semua orang hanya mendengar suara, swing, dan 5 bilah cahaya menghantam lagi. Bilah cahaya ini mengapit pita yang menyilaukan, dan bergegas menuju ke arah Jack dengan aura pembunuh penuh. Jack mengangkat alisnya. Dia secara alami tahu bahwa si Wenzu baru saja meninggalkan tangannya. Bagaimanapun, dia ada di mata si Wenzu dan mengikuti sampah di sisi jalan yang tidak berbeda. Orang sering mengatakan bahwa jika seseorang menggunakan palu godam untuk membunuh seekor ayam, ia harus memiliki pikiran ini untuk melawan dirinya sendiri.
Kali ini kecepatan gerakannya 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Seseorang tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak di bawah medan perang. Mata semua orang melebar, menatap tajam pada bilah cahaya yang ditampilkan oleh Si Wenzu. Kecepatannya memang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dan sulit bagi Jack untuk menghindarinya kali ini. Pada saat ini, Jack telah sepenuhnya meninggalkan suara bising di sekitarnya, dan matanya tertuju pada tembakan terbang. Pada bilah cahaya, dia mengangkat jari kakinya, dan sekali lagi menggunakan hukum ruang angkasa. Semua orang hanya mendengar bum, 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 bilah cahaya jatuh ke arah di mana Jack berdiri barusan, dan beberapa lubang yang dalam terpotong di tanah. Jack hanya berjarak 1 meter dari lubang yang dalam itu, yang lebih dari sebelumnya. Jarak menarik lebih dari 10 meter telah dipersingkat lebih dari 10 kali. Tapi tidak peduli apa, dia lolos kali ini. Jack menghela nafas lega, dan memusatkan seluruh energinya. Melihat bilah cahayanya jatuh lagi, wajah Si Wenzu seburuk dia memakan beberapa lalat. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, kamu adalah rubah yang tidak pernah lolos. Kata-kata ini hampir terjepit di antara gigi. Dia tidak menyangka bahwa dia menggandakan kecepatannya, dan membiarkan Jack melarikan diri, aku tidak akan membiarkanmu bersembunyi. Si Wenzu meraung, tangannya sekali lagi meninju segel, serangkaian bilah cahaya yang menyilaukan, swish-swish dari tangannya, dan cahaya yang luar biasa menyelimuti antara Jack dan Si Wenzu. Bilah cahaya ini seperti bintang jatuh, dan itu membantai ke arah Jack. Jack menarik napas dalam-dalam, dan kakinya terus menjauh dari Si Wenzu. Hukum ruang digunakan olehnya berkali-kali, menghindari serangan berbahaya dari pedang cahaya itu. Tapi Jack tidak begitu sempurna untuk menggunakan hukum ruang setiap saat. Begitu dia berbalik dan mengambil setengah langkah yang salah, pedang ringan langsung menebas wajah sampingnya, jika bukan karena dia bersembunyi dengan tergesa-gesa, setengah dari wajahnya akan dipotong oleh pedang cahaya itu. Namun meski begitu, rambut patah di dahinya masih terpotong setengah oleh pedang ringan ini, dan rambut hitam patah itu terhempas ke udara oleh angin kencang yang dibawa oleh pedang ringan itu terputus. Rambutnya dipotong oleh bilah cahaya lain, dan hanya terdengar suara, swoosh, dan rambutnya langsung terbakar menjadi abu oleh energi panas yang dicampur dengan bilah cahaya. Bab 2158. Setiap kali Jack lolos dari pengetahuan pedang cahaya, orang-orang di bawah tidak bisa tidak berseru, mengatakan bahwa pada awalnya, orang-orang ini memandang rendah Jack dan mengira Jack adalah serangga di tempat sampah, tetapi sekarang mereka menjauhkan pikiran-pikiran yang meremehkan. Meskipun Jack belum menggunakan keterampilan bela dirinya, kecepatannya dalam menghindari gerakan ini dan fisiknya yang aneh jauh lebih baik daripada orang biasa. Jika mereka ditempatkan di posisi Jack, itu sudah lama sekali dipotong ke tubuh oleh bilah cahaya dan dikalahkan. Metode tubuh ini benar-benar aneh. Bocah ini sepertinya bisa memanipulasi ruang, dan dia bisa menarik jarak beberapa meter dengan satu langkah, dan setiap kali dia menghindari pengetahuan pedang ringan itu dengan berbahaya, apakah itu yang dia latih? Seni bela diri yang berhubungan dengan luar angkasa, atau apa atribut dari latihan yang dia kembangkan? Siapa yang tahu, bocah ini melarikan diri lebih cepat dariku. Soalnya, Brother Si Wenzu memiliki lebih dari 2 kali lipat kecepatan serangan awal, tetapi dia masih hanya menyentuh sudut pakaiannya setiap saat. Itu bisa berbahaya dan terlalu berbahaya untuk dibuka, jarak setengah meter atau bahkan 1 meter. Tidak heran jika anak ini sangat merajalela sebelumnya. Ini benar-benar sedikit mampu, tetapi meskipun demikian, jika dia hanya tahu cara bersembunyi, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, kedua orang itu adalah dunia kecil, dan esensi sebenarnya berbeda, jadi anak ini bisa berlari. Tidak peduli seberapa cepat, akan ada saat ketika esensi sejati habis, ketika dia ingin bersembunyi, dia tidak bisa menghindarinya. Banyak orang setuju di dalam hati setelah mendengarkan kata-kata orang ini. Seperti yang dia katakan, salah satu dari 2 orang itu berada di tahap bawaan tengah dan yang lainnya adalah tahap terakhir bawaan. Kedalaman esensi sejati jauh lebih kuat dari Jack. Kedua orang itu hanya membunuh dan bersembunyi dengan cara ini. Pada saat esensi sejati habis cepat atau lambat, esensi sejati Jack pasti tidak lebih baik dari Si Wenzu. Tapi sangat membosankan untuk bertarung seperti ini. Beberapa murid sekte dalam tidak bisa tidak mengeluh, bahkan jika kita menunggu mereka berdua kehabisan energi sejati, itu akan memakan waktu setengah jam atau 1 jam. Hanya menunggu seperti itu membosankan. Mereka pikir mereka bisa melihat duel yang menghancurkan, bahkan jika itu bukan duel yang menghancurkan, akan sangat menyenangkan jika kedua belah pihak harus bertarung, tetapi sekarang tidak apa-apa, satu bertarung dan yang lain melarikan diri, sampai sekarang, kedua orang itu tidak pernah dimainkan sama sekali. Beberapa orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berjinjit dan berteriak ke arah platform pertempuran, aku katakan bahwa yang bernama Jack, Anda sedikit terlalu malu, apakah Anda hanya tahu cara melarikan diri? Sebelum Anda pergi ke platform yang berlawanan, Anda punya ide yang sangat bagus. Bagaimana Anda hanya tahu untuk lari kembali sekarang? Ya, kamu hanya tahu cara melarikan diri. Apakah kamu seekor tikus yang menyeberang jalan? Membosankan sekali. Diskusi di sekitarnya secara alami masuk ke telinga Jack di platform pertempuran. Dia sama sekali tidak marah. Bahkan, dia bisa memahami perasaan para murid di bawah platform pertempuran. Bagaimanapun, dia tidak melawan Si Wenzu, dan itu adalah menggunakan hukum ruang angkasa dengan penuh semangat untuk menghindari serangan Si Wenzu. Ini bukan karena dia merasa bahwa dia bukan lawan Si Wenzu, tetapi ingin mengambil kesempatan untuk mengalami hukum luar angkasanya sendiri.
Setelah menyerap darah naga pengikis kuno, dia mengambil langkah maju dalam mengendalikan hukum ruang angkasa, tetapi dia tidak memiliki pengalaman. Konfrontasi saat ini antara dia dan Si Wenzu baru saja memberinya kesempatan untuk berlatih. Gerakan Si Wenzu jauh lebih cepat daripada murid dalam biasa. Bagi Jack, ini adalah batu asahan yang langka. Jadi tidak peduli apa yang diteriakkan para murid di bawahnya, dia menutup telinga, dan fokus untuk menghindari serangan Si Wenzu dengan menggunakan hukum spasialnya sendiri. Si Wenzu sangat marah sehingga dia menggertakkan giginya. Dia penuh amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Meskipun dia telah bergerak, dia tidak bisa menyentuh tubuh Jack. Dia menemukan bahwa seiring berjalannya waktu, Jack menghindari serangannya dan menjadi semakin nyaman. Bab 2159. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak lagi, apakah kamu hanya bisa bersembunyi, bocah? Jack bahkan tidak memperhatikannya, bahkan tidak menatapnya lagi, memusatkan semua perhatiannya pada bilah cahaya yang dia tunjukkan, setiap langkah maju dan mundur, menghindari setiap serangan pedang ringan. Dia menjadi semakin mahir dalam hukum ruang. Si Wenzu menggertakkan giginya dengan marah. Kong yang mengedipkan matanya, tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, dan Zhao Baichuan yang berdiri di sampingnya juga sedikit membuka mulutnya, sepasang bola mata menatap berputar-putar. Setelah waktu yang lama, Kong yang berkata, apakah ini ketergantungan Jack? Gaya tubuh yang aneh dapat menghindari serangan Si Wenzu, tetapi dia tidak dapat memenangkan pertempuran dengan menghindari secara membabi buta. Cepat atau lambat, mereka akan bertarung. Meskipun kekuatan Zhao Baichuan rendah, dia telah memperoleh banyak pengetahuan di sekte bipolar selama bertahun-tahun. Bukannya dia tidak melihat murid-murid dalam itu berkelahi. Sekarang dia secara alami melihat jalannya, kamu benar, secara membabi buta. Menghindari bukanlah cara untuk menyelesaikan masalah. Jika kakak senior Jack tidak memiliki keterampilan bela diri tirani, dia tidak bisa menjadi lawan Si Wenzu sama sekali, dan dia pada akhirnya akan kalah. Penatua Changsun mengepalkan tinjunya erat-erat di bawah jubahnya. Meskipun wajahnya masih tenang, hatinya gelisah. Pemahamannya tentang Jack terbatas ketika dia berada di Gunung One Piece. Dia tidak tahu kekuatan Jack. Di mana batasnya? Sekarang Jack hanya menghindari serangan itu secara membabi buta, dan tidak bergerak sama sekali, membuat cucu tertua ragu di dalam hatinya tetapi juga sangat terdiam. Jika ini bukan tempatnya, dia ingin meneriaki Jack dengan tenggorokannya dan menyuruhnya untuk tidak bersembunyi. Tetua kedua dan tetua agung tampak sangat bahagia. Keduanya menyipitkan mata dan melihat pertempuran di platform pertempuran dengan gembira. Jack seperti tikus yang menyeberang jalan, berlarian di platform pertempuran. Serangan Si Wenzu sangat flamboyan, dengan bilah cahaya yang memusingkan, dengan cahaya yang menyilaukan, menyerang dan membunuh Jack dari segala arah. Penatua kedua terkekeh dan berkata, Si Wenzu telah berkembang pesat selama ini, tetapi dia seharusnya sangat tertekan saat ini. Bagaimanapun, anak ini seperti tikus yang menyeberang jalan, hanya menolak untuk menghadapinya secara langsung. Penatua agung mendengus dingin, dan bahunya bergetar, saya pikir anak ini memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia hanya tahu cara bersembunyi. Apa gunanya murid seperti itu? Dia hanya tahu cara melarikan diri, tidak tahu bahwa serangan adalah pertahanan terkuat. Kedua tetua diam-diam menyodok ironi Jack. Tak seorang pun di ruangan itu tidak bisa memahaminya. Mereka hampir menunjuk ke arahnya dan menyebutnya pembelot. Meskipun kemampuan untuk melarikan diri juga merupakan kemampuan seorang seniman bela diri, itu sama sekali tidak mulia. Tidak, apakah kamu menemukan bahwa Jack tampaknya secara bertahap didorong ke tepi sekarang? Di antara murid-murid dalam, seorang pria dengan janggut berkata dengan terkejut. Setelah pengingatnya, banyak orang juga menyadari bahwa meskipun Jack telah bersembunyi, karena serangan kedap udara, bahkan jika dia ingin memberi dirinya cukup ruang untuk melarikan diri, dia hanya bisa secara bertahap mundur ke sudut. Saudara Si Wenzu sengaja hanya untuk mengantarnya ke titik buta, selama dia dipaksa ke titik buta, akan ada formasi penjaga di belakangnya. Dia tidak dapat dihindari dan tentu saja harus menanggung serangan kakak senior Si Wenzu. Bab 2160. Ketika orang ini mengucapkan kata-kata ini, suaranya sedikit bergetar karena kegembiraan. Pada saat ini, semua orang merenung. Meskipun Si Wenzu masih menggunakan bilah cahaya untuk menyerang Jack, sudut serangannya sangat pintar. Dia telah mendorong Jack ke tepi platform pertempuran. Platform pertempuran awalnya platform melingkar, dikelilingi oleh bendera formasi. Setelah bendera formasi diaktifkan, lapisan perisai energi dinaikkan. Metode ini dikenal sebagai larik penjaga. Perlindungan keseluruhan formasi Yuan transparan, seperti mangkuk besar yang ditekuk di platform pertempuran, melindungi seluruh platform agar tidak bocor. Meskipun transparan dan tidak berwarna, itu nyata dan tidak dapat dilewati oleh tubuh manusia. Artinya, setelah Jack dipaksa ke titik buta, itu benar-benar tak terhindarkan, dan dia hanya bisa mengenai formasi penjaga. Setelah melihat ini dengan jelas, banyak orang menghela nafas lega, dan akhirnya tidak perlu lagi melihat mereka membunuh dan bersembunyi seperti ini, dan itu membutuhkan waktu. Beberapa murid sekte dalam menghela nafas, seperti yang diharapkan, saudara Si Wenzu memiliki pengalaman bertarung yang kaya. Meskipun anak ini licin seperti rubah, dia juga telah menemukan solusi. Setelah mendorongnya ke titik buta, bahkan jika anak ini dapat menyusut hingga 1 inci, dia tidak dapat menghindari serangan itu. Pada saat itu, dia tidak akan punya pilihan lain selain menghadapi pengetahuan pedang ringan Brother Si Wenzu. Ya,
anak ini tidak akan punya tempat untuk bersembunyi saat itu. Banyak suara bersemangat orang menjadi bodoh, dan mata mereka penuh kegembiraan. Saat menghadapi Si Wenzu di platform pertempuran, ada senyum bersemangat dan kejam di sudut mulut mereka. Meskipun anak ini memiliki tubuh yang bagus, dia tidak bodoh, bagaimana bisa anak ini terus melarikan diri. Dengan pengalaman tempur yang begitu kaya, dia sudah memikirkan cara untuk menghadapinya, tetapi dia tidak bisa mengatakannya sekarang. Jika anak ini siap, mungkin akan ada beberapa kecelakaan. Dia hanya menatap Jack dengan cahaya keemasan di matanya sambil memutar tangannya terus-menerus. 10 meter. 5 meter. Si Wenzu diam-diam menghitung jarak antara Jack dan formasi Yuan Guardian di dalam hatinya. Detik berikutnya dia berteriak 3 meter. Sekarang. Semua orang hanya mendengar, seolah-olah angin kencang bertiup melintasi lembah, dan tangan Si Wenzu sekali lagi membuat serangkaian segel, dan aliran cahaya yang menyilaukan mekar dengan kecemerlangan yang menyilaukan di antara jari-jarinya. Dia tiba-tiba meraung, bahwa dia sampai mati. Dalam sekejap, cahaya di tangannya bersinar, dan 10 bilah cahaya dipegang di udara olehnya. Cahaya dari 10 bilah cahaya ini lebih menyilaukan daripada cahaya yang dia tembak sebelumnya. Mata orang yang melihatnya menusuk, dan 10 bilah cahaya ini adalah kekuatan terkuatnya. Si Wenzu mencibir, kali ini kamu tidak bisa menghindarinya. Jadi mati saja, nak. Dia telah mengambil keputusan. Meskipun dia tidak bisa memotong tangan dan kaki Jack, dia ingin membuat beberapa lubang di tubuhnya. Biarkan dia berbaring di tempat tidur selama 10,5 bulan, bahkan merusak fondasinya, memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memecahkan mulutnya karena kegembiraan. Ekspresi kegembiraan melintas di matanya. Dia mendorong ke depan dengan kedua tangan, dan 10 bilah cahaya menyerang ke arah Jack yang dipaksa ke titik buta. Setelah mendorong ke titik buta, Jack sudah tahu bahwa dia tidak bisa mundur. Tentu saja dia tahu bahwa Si Wenzu berpikir. Apa yang ingin dia lakukan? Dia menghela nafas, karena tidak ada cara untuk mundur, maka dia tidak akan mundur lagi. Dia membalik tangannya, dan sinar cahaya hitam mengalir di antara jari-jarinya. Dalam sekejap, 10 pedang jiwa melayang di telapak tangannya. Faktanya, seni bela diri keduanya milik seni bela diri serangan jauh. Selama mereka diserang dalam jarak dekat, mereka pada dasarnya melawan arah angin. Pada saat ini, jarak antara keduanya tidak terlalu dekat, memberi Jack waktu untuk melakukan seni bela diri. 10 pedang jiwa seolah-olah dikeluarkan dari neraka. Spanduk roh, lapisan asap gelap melayang di atas pedang jiwa, yang membuat orang merasa ngeri setelah melihatnya.